Shalom, shalom, selamat pagi dan selamat menikmati satu hari baru lagi buat kita. Rabu tanggal 29 September tahun 2021. Terpujilah Tuhan kita yang hidup, amin. Karena dalam anugerahnya Dia telah memberkati tidur malam kita dan membangunkan kita di hari yang luar biasa ini. Baiklah, seperti biasa sebelum kita lebih jauh melakukan semua kegiatan hari ini, marilah kita sama-sama merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi pedoman dalam menjalani hari ini, yang kita ambil dari pembacaan Alkitab 31 hari bersama kitab 1 Samuel. Dan hari ini kita telah berada di hari yang ke-29, maka kita akan membaca kitab 1 Samuel pasalnya yang ke-29, ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Sebagai pengantar renungan kita hari ini, saya akan coba bacakan untuk kita semua ayatnya yang ke-6. Lalu Akis memanggil Daud dan berkata kepadanya, "Demi Tuhan yang hidup, engkau ini orang jujur dan aku memandang baik jika engkau keluar masuk bersama-sama dengan aku dalam tentara. Sebab aku tidak mendapati sesuatu kejahatan padamu sejak saat engkau datang kepadaku sampai hari ini. Tetapi engkau ini tidak disukai oleh raja-raja kota." Judul perenungan kita hari ini, teruslah melangkah. Ketidakpastian adalah hal yang terkadang tidak dapat kita hindari dalam hidup ini. Dan sepertinya situasi inilah yang dirasakan oleh Daud. Ia berada dalam keadaan yang gamang dan tidak pasti karena harus melarikan diri terus dari Saul yang mencoba membunuhnya. Apalagi saat itu ia berada di Ziklag, daerah kota Gad, negeri orang Filistin. Situasi ini membuatnya semakin jauh dari bangsa Israel. Hal ini tentu menimbulkan kecemasan atau keresahan bagi Daud. Namun kita melihat bahwa sekalipun ia dalam ketidakpastian, Daud tetap berjuang melakukan apa yang bisa dilakukan. Walau tinggal di Ziklag, ia tetap berperang melawan bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya. Ia setia mengikuti tiap langkah yang Allah sediakan baginya. Bahkan dalam ayat yang ke-6 sampai dengan ke-7 menuturkan, Raja Akis memberikan penghargaan bagi Daud. Raja Akis mengakui sendiri bahwa Daud adalah utusan Allah dan ia menyukainya. Dalam hal ini Raja Akis membuat pengakuan yang menarik. Ia mengakui Tuhan yang disembah oleh Daud dengan berkata, "Demi Tuhan yang hidup." Dalam konteks saat itu, mengakui Tuhan bangsa lain adalah hal yang mengherankan. Apalagi pengakuan ini datang dari seorang raja. Hal ini tentunya karena kebaikan yang Daud lakukan kepada Raja Akis. Artinya, Daud masih melakukan yang terbaik walaupun ia berada di negeri orang lain. Daud mengikuti langkah demi langkah yang Allah sediakan baginya. Sidang jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, dalam ketidakpastian hidup, kita terkadang ingin menyerah. Bahkan kita mungkin lebih memilih untuk menyesali nasib daripada mengupayakan yang terbaik. Namun lewat perenungan kita hari ini, kita diajak untuk terus bisa melakukan apa yang bisa kita lakukan dan jangan patah semangat. Terus belajar untuk taat, jangan menyesali keadaan. Marilah kita menjadikan setiap kondisi yang terjadi dalam hidup sebagai kesempatan untuk melakukan yang terbaik bagi sesama dan kepada Allah. Dan berdoalah terus, memohon kekuatan dari Tuhan untuk dapat melewati masa-masa sulit dalam hidup kita. Amin. Kiranya perenungan kita hari ini sekali lagi mengingatkan kita bahwa jangan pernah berhenti dalam melakukan apa yang seharusnya kita lakukan, meskipun kita dalam kondisi yang lemah, meskipun kita dalam kondisi yang prihatin, atau meskipun kita sepertinya membutuhkan pertolongan orang lain. Apa yang bisa kita lakukan untuk berdampak bagi orang lain, terlebih untuk memuliakan Tuhan, lakukanlah. Maka Tuhan akan terus melakukan bagiannya sebagai Allah yang memelihara, membela, dan menolong kita. Amin. Diberkatilah kita sepanjang hari ini dan digenapi firman-Nya yang berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuat yang berhasil. Kemanapun kaki kanan, kaki kiri kita melangkah, di sana kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Amin. Jika bersatu musuh datang menyerang engkau, tapi karena kekuatan Allah ada padamu, maka musuhmu, masalahmu, persoalanmu akan lari daripadamu, karena pertolongannya nyata atas hidup kita. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.